Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel dengan Rini di sini. Hari ini kita mau bahas mengenai 9 kecerdasan anak. Mengapa sih kita perlu tahu tentang kecerdasan anak ya? Setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi nggak cuma anak-anak, kita pun punya kecerdasan yang berbeda-beda. Cuma bedanya kalau zaman dulu ya, zaman saya masih kecil itu orang tua tidak mengenal atau tidak tahu mengenai tentang kecerdasan anak, tentang otak kiri otak kanan, tentang gaya belajar anak. Itu mereka tidak pernah tahu, atau mungkin tahu cuma sedikit gitu loh, sedikit banget, karena memang belum ada internet, belum ada Google, belum ada apa, belum ada YouTube gitu kan. Jadi mereka tidak bisa mencari tahu tentang itu. Nah sekarang zaman sudah berbeda. Saya pikir orang tua perlu tahu ini juga gitu loh. Kenapa? Karena menurut salah satu filsuf dari Cina, itu Lao Tzu, yaitu mengenal orang lain adalah kecerdasan, mengetahui diri sendiri adalah kebijakan sejati, menguasai orang lain adalah kekuatan, menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati ya. Jadi apalagi jika kita mengenal anak kita, maka itu adalah kebahagiaan sejati kita sebagai orang tua. Jadi jangan pernah berpikir bahwa punya anak itu menyusahkan, merepotkan. Kita sudah susah, sudah repot ngurusin makannya, minumnya, apa, ngerawatnya segala macam, ditambah kita harus mengenali itu anak gitu kan. Mengenali karakter itu anak, mengenali belajar itu anak, bagaimana ngajarin anak. Gampang kok, misalnya dia nggak bisa belajar, kita kasih ke guru bimbel. Tapi sebetulnya yang paling berperan itu adalah orang tua. Sebetulnya jawabnya simpel aja. Kalau kalian merasa direpotkan atau disusahkan oleh anak, ya nggak usah menikah atau tidak usah punya anak. Itu simple, it's simple ya. Tapi kadang-kadang maaf kata ya, orang kadang-kadang tidak berpikiran sampai seperti itu gitu loh. Dia pikir katanya punya anak itu repot segala macam, padahal zaman dulu tuh anak itu banyak ya kan, banyak, tapi mereka tidak bisa mengurusnya dengan maksimal. Kadang-kadang sekolah juga nggak sampai selesai ya. Terus kemudian ada salah satu tokoh terkenal, Alexander Graham Bell juga, dia berkata begini, didiklah rakyat, tingkatkan standar kecerdasan mereka, dan Anda pasti akan memiliki bangsa yang sukses, katanya. Saya bisa ganti kata-kata ini menjadi, atau kalimat ini menjadi, didiklah anakmu, tingkatkan standar kecerdasan mereka, dan Anda pasti akan memiliki anak yang sukses. Kita bisa ganti seperti itu ya. Kalau kita didik sesuai dengan standar kecerdasan mereka, apa yang menonjol di mereka, kalau kita udah tahu dari kecil, jadi kita arahkan dengan baik kecerdasan mereka tentang apa gitu, itu akan membuat mereka lebih menggali potensi kecerdasan yang mereka miliki. Maka kemungkinan sukses itu lebih besar ya. Satu lagi yang berhubungan dengan kecerdasan majemuk ya, dari Bukik Setiawan, jenis kecerdasan majemuk yang terpuaskan akan membentuk minat anak. Sementara minat anak yang terpenuhi akan mengasah perkembangan kecerdasan majemuk yang terkait. Ya, ini kalimat ini, kata-kata bijak ini saya sangat setuju. Ya, karena jika kita sudah menemukan jenis kecerdasan anak sejak dini, maka kita akan mencapai kesuksesan yang maksimal. Ya, dan kecerdasan lain yang tidak terlalu kelihatan bisa kita arahkan pelan-pelan. Kalaupun itu tidak ada hasilnya, yang menonjol sudah maksimal. Ini perlunya kita perlu tahu manfaatnya, kita perlu tahu mengenai kecerdasan anak sejak ini. Ya, oke, langsung kita masuk aja ya. Ya, jadi teori multiple intelligence diperkenalkan oleh pakar pendidikan dari Universitas Harvard, Howard Gardner atau Anthony Wilker ya. Awalnya ada 8 kecerdasan anak, kemudian ditambahkan lagi jadi 1 jadi 9 ya. Yang pertama itu kecerdasan linguistik atau word smart, kemudian kecerdasan logika atau mathematics, number smart, kemudian kecerdasan intrapersonal atau self smart, kemudian kecerdasan interpersonal, people smart, kecerdasan musikal, musik smart, kecerdasan spasial atau kecerdasan kinestik atau body smart, kemudian kecerdasan
natural atau natur smart. Kemudian yang terakhir yang ditambahkan yaitu nomor 9, kecerdasan eksistensial atau existential intelligence. Nah, 9 kecerdasan ini, kalau teman-teman penasaran, ingin tahu apa sih artinya, kemudian apa sih contoh pekerjaannya, kemudian apa sih ciri-cirinya dan cara mengembangkannya, kita lanjutkan video ini di part 2. Di situ akan jelaskan lebih detail lagi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa ya like dan subscribe-nya, kemudian komennya. Bye-bye.